Oke, halo teman-teman, balik lagi di i5 Podcast dan kali ini kita akan membahas mengenai kuliner yang ada di Yogyakarta salah satunya. Dan kali ini bareng aku Natasha Evita yang akan ngenalin ke kalian nih salah satu wisata kuliner yang ada di Jogja. Nah, kali ini aku udah bersama salah satu ownernya nih, ada Mas Saif Mujahid. Mungkin Mas Saif bisa kenalan dulu nih biar teman-teman kenal Mas Saif itu siapa sih, dari mana asalnya gitu. Dan mungkin langsung boleh nih kita kenalan langsung sama Mas Saif nih, owner dari apa sih? Nah, itu. Monggo Mas Saif. Terima kasih waktunya, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bergabung di acara podcast apa IT Podcast. Iya, ID Podcast. Ya, aku manggilnya apa nih? Natasha, Acil atau Panggilnya Natasha aja. Kalau ini di podcast kita Natasha Mas, tadi di luar beda lagi. kan nama saya Saif. Namanya saya pulang spesifik biasa dipanggil Saif. Um, Kebetulan saya punya usaha kuliner namanya Kuah Panas. Um, saya asli Jogja, asli lahir di Jogja, besar di Jogja. Cuman orang tua bukan orang Jogja. Jadi, tapi saya mengakunya orang Jogja. Jadi Mas Saif ini produk lokal. Lokal. Apa lagi ya? Itu mungkin ya, secara garis besar mungkin itu. Mungkin Uh, selanjutnya teman-teman tinggal searching aja. Tinggal cari aja di Instagram, ketik Saif Mujahid nanti pasti keluar. Buat yang mau kenalan lanjut nih sama Mas Saif gitu. Tadi mungkin Mas Saif udah kenalan sekilas nih kalau Mas Saif itu salah satu owner ya Mas ya dari Kuah Panas. Betul? Sama. Nah, mungkin teman-teman belum tahu nih yang mungkin teman-teman yang baru mau main ke Jogja atau mungkin orang Jogja tapi belum pernah main ke daerah Concat, daerah Maguwo, daerah-daerah daerah timur ya. Iya, timur kalau nggak salah, timur ya Jogja. Betul, timur ya. Nggak salah arah nih kayaknya. Semoga nggak salah. Oh iya, timur atau utara ya? Ya, kurang lebih daerah Concat dan sekitarnya. Mungkin teman-teman belum tahu kuah panas itu apa sih? Apakah kuahnya panas dan benar-benar panas dari awal sampai akhir kalau pas dimakan? Atau ada ciri khas khusus nih dari kuah panas itu sendiri? Mungkin Mas saya bisa kenali nih, kuah panas tuh isinya ada apa aja sih Mas? Makanannya dan salah satu menu favorit atau yang bisa dibilang best sellernya dari kuah panas. Mungkin itu sih Mas, itu dulu. Mungkin aku sedikit cerita dari awalnya ya. Jadi mungkin kebetulan memang uh, saya dan keluarga itu suka dengan makanan berkuah karena ya memang seger lah ya, seruput-seruput gitu. Cuman dalam beberapa kesempatan memang di beberapa tempat itu karena mungkin kita nyambi, biasanya makan makan itu sambil nyambi ngobrol atau sambil nyambi mungkin mainan HP, sehingga padahal makanan itu belum habis, jadi rasa rasa kuahnya yang tadinya panas itu udah jadi dingin jadi anyep, dan itu menurut saya itu mengurangi cita rasa dan kekuatan makanan berkuah, karena makanan berkuah itu ya memang enaknya ketika panas. Nah, dari keluhan itu, keluhan diri sendiri ya, itu ya kita coba untuk menangkap peluang bahwa nah coba kita hadirkan um, makanan berkuah yang benar-benar memang panas gitu, menjualkan kuah panas, sehingga ya udah akhirnya dari beberapa riset, beberapa kali percobaan masak dan lain sebagainya, akhirnya ya kita putuskan untuk membuat kuah panas. Nah, mungkin konsepnya kuah panas itu ya beranjak dari latar belakang tadi. Jadi kita mencoba untuk menghadirkan makanan berkuah yang memang terjaga panasnya. Mungkin nggak akan bisa panas terus ya, tapi kita akan mencoba sebisa mungkin itu panasnya dijaga lah. Bahkan di beberapa kasus itu eh, terlalu panas malahan. Jadi cuman ya kita selalu coba untuk cari solusi lagi supaya gimana menjaga makanan itu
tetap panas karena ya itu tadi segernya makanan berkuah itu ya waktu panas. Kurang lebih itu sih. Cuman yang bikin unik memang kita kan ada beberapa rumah makan yang memang menyediakan makanan terus ada kompornya ya mungkin ya. Ada kasih istilahnya itu steam ya, steamboat gitu. Cuman biasanya itu memang dalam porsi minimal 2 orang biasanya dalam porsi besar. Nah, kita coba pun untuk memberikan eh, pilihan kepada masyarakat bahwa ada juga yang kalau mau porsi seorangan ya kuah panas menyediakan gitu. Jadi memang kita menyediakan kompor dan mangkoknya itu dalam porsi individu. Karena gini, kalau misalkan kita bicara keluarga atau kelompok atau mungkin biasanya uh, per, uh, orang kantoran itu kan biasanya makan nggak mungkin sendiri, rata-rata pasti rame-rame. Nah itu kan kita harus mengakomodasi banyak kepala. Artinya ada yang si A mungkin pengen makan ini, si B pengen makan ini, si C pengen makan ini. Nah itu kan kalau dalam porsi besar mungkin akan ada yang sedikit mengalah atau menghilangkan selera makannya gitu untuk mengalah dan gabung sama yang lain. Tapi di bawah panas ya kita akan sediakan banyak menu dan itu uh, apa ya experience pengalaman makan yang dirasakan akan sama yaitu ya tetap panas. Mungkin menu-menunya bisa beda-beda tapi rasanya pengalaman makannya akan sama. Kurang lebih itu sih. Dari yang jelas Mas Aif kita udah tahu nih kalau kuah panas memang terinspirasi dari keluarga dulu dan pengalaman-pengalaman kuliner yang ya sudah dilalui lah dari yang kuah yang nggak panas tadi akhirnya jadi berarti asal usul kuah panas tuh dari itu ya karena memang suka makanan-makanan yang berkuah dan identiknya adalah panas gitu karena kesannya lebih ke segar. Nah, berarti ya kelihatannya sederhana ya. Gimana Mas? Mau dilanjut? Tentu sebenarnya lebih ke ini sih, karena orang tua kan orang Sulawesi ya. Nah di sana itu kan yang terkenal memang coto Makassar. Nah coto Makassar itu sendiri memang kalau dingin itu rasanya memang aneh. Jadi memang kita ya dari dari awalnya soto Makassar ya memang harus dijaga panasnya itu supaya enak. Cuman ya karena makanan berkuah itu nggak cuma soto Makassar, akhirnya ya yang lain jadi istilahnya dikonsepin ke kuah panas kayak gitu. Jadi awalnya mungkin kayak gitu sih. Oke, berarti menu utamanya ini adalah coto Makassar ya? Karena dari ya sebenarnya banyak ya, tapi salah satunya ada coto Makassar tadi karena emang dari orang tua juga dari inspirasi dari berarti inspirasi dari yang coto Makassar tadi terus berkembang nih jadi berbagai macam menu. Nah menunya tuh ada berapa banyak sih Mas varian yang ada di kuah panas? Selain menu kuah-kuah tuh di luar kuah tuh ada nggak sih Mas? Ada. Jadi memang namanya kuah panas, tapi kita menyediakan menu alternatif karena ya tadi kita pengen mengakomodasi um, siapapun untuk bisa makan di kuah panas tanpa terbatas dengan ingin makan makanan berkuah misalnya gitu. Uh, Mungkin sebenarnya konsep kuah panas ini akan OTW ya sedang kita kembangkan ke arah one shop eatery. Jadi kayak tempat makan yang mungkin bisa mengakomodasi banyak banyak perwakilan makanan-makanan yang ada di paling enggak ada di Indonesia lah. Jadi kita coba di kuah panas orang mau makan apa ya nggak mungkin ya ada satu tempat yang bisa ada semua tapi sebisa mungkin kita akan mengakomodasi uh, selera banyak orang lah mungkin itu. Nah cuman kalau untuk sekarang memang kita baru ada di untuk menu berkuah itu dibagi ada sop, ada soto, ada rawon, ada coto Makassar, ada tom yam, ada mie dan bakso. Cuman di dalam sop tadi misal itu kita ada beberapa menu pilihan juga. Misal sop itu ada sop daging, sop iga, sop buntut, sop ikan, sop ayam kampung kayak gitu-gitu. Dan itu ke rawon soto pun juga banyak. Ada soto daging, soto kicil, soto ayam kampung, rawon iga bahkan.
soto iga, tom yum seafood, lah macam-macam lah. Jadi intinya itu kalau yang berkuah itu kurang lebih ada sekitar 5 macam kuah, tapi isinya nanti ada banyak variasi. Nah, kalau Berarti yang non tidak berkuah variasinya lebih ke itu isinya ya. uh, sementara ya, karena kalau kita mengakomodasi terlalu banyak kuah, kita pun juga uh, akan susah. Dari susah menyediakan kan juga nanti justru berpengaruh sama pelayanan. Jadi ya kita coba meminimalisir itu dengan memaksimalkan ya yang ada dulu. Cuma memang variasinya cukup cukup banyak lah kayak gitu. Kalau yang tidak berkuah kan juga ada ayam kampung goreng yang mungkin ya cukup cukup apa ya? Mungkin beda sih kalau misalkan di rata-rata itu kan memang ayam goreng itu udah apa ya makanan paling nggak orang Makanan seminggu itu nggak seminggu itu paling nggak orang minimal sekali lah makan ayam goreng itu entah ayam goreng apapun itu. Nah ya kita coba akomodasi itu cuman mungkin kita sedikit berbeda di ayam kampung dan mungkin nasi goreng juga lumayan baik sih variannya ada 6 kalau nggak salah. oke baik. Mungkin dari yang kan kita udah dapet nih kalau di kuah panas tuh menunya nggak cuma yang kuah-kuah aja nih, tapi ada beberapa menu yang memang dikhususkan untuk yang tidak berkuah. Nah, kalau dari kuah panas itu sebenarnya udah berdiri berapa lama sih mas? Kalau pertama itu 2018 di bulan April 2018 berarti so far ya 16 20 Jadi satu udah ya 3 tiga tahun tahun ya? lebih. 3 tahun lebih. Menginjak ke 4 tahun. Oh ya, tahun lebih itu tadi dari perjalanan awal buka sampai sekarang itu uh, paling favorit nih, makanan favorit atau yang sering dipesan sama pengunjung atau pelanggan yang datang tuh apa mas? Yang sebagai ikoniknya kuah panas. Sebenarnya dalam 4 tahun itu pun kita kita um, mengalami perubahan ya. Dari awal itu benar-benar awal itu kita cuma jual sop itu cuma satu sop buntut, coto juga cuma satu, rawon cuma satu, semua cuma satu. Tapi ketika kita mencoba untuk mengekspansi bisnis itu, akhirnya kita tambahi menunya jadi yang seperti saya jelaskan di awal tadi yang cukup banyak. Nah, kalau di awal karena cuman sedikit ya, yang paling favorit itu sop buntut, eh, coto, sama tom yum sih. Cuman kalau yang kesini-sini justru yang paling banyak itu sop daging sama coto. Coto itu masih favorit sih, sering habis. Berarti emang berarti dari awal bentuknya dari tahun 2018 sampai sekarang 2021 berarti bisa dibilang mengalami perkembangan pesat ya mas ya? Bisa dibilang seperti itu. Cuman ya kita semua tahu bahwa ada corona Ya, menyerang yang mungkin sebenarnya ya beberapa target akhirnya miss dan mungkin tidak sepesat yang di di apa ya yang kita planning. berarti itu apa ya, apalagi kan 2 tahun offline 2 tahun online lah bisa dibilang terdampak coronanya 2 tahun terakhir ya. Pastinya itu nggak cuma di bisnis makanan tapi bisnis-bisnis lain juga terkena dampaknya. Nah kalau dari bisnis kulinernya Mas Saif nih, setahu saya nih kan kuah panas ini kan ada cabang-cabang ini mas, berarti bisa dibilang berkembang karena dari 4 tahun dijalanin kuah panas sudah punya cabang, nggak cuma di daerah Maguwo tapi juga di Hartono ya mas, sama mana lagi mas, atau baru 2 cabang itu? Uh, kita 2018 2019 akhir ya kurang lebih setahun lebih kita buka itu kita buka di Hartono Mall di food courtnya, terus nggak lama juga ke kuliner Lot Tugu ada di Tugu di seberangnya pasar pasar Keranggan. Nah cuman memang setelah corona ini efek corona memang yang Hartono kita tutup, kita yang di Hartono kita tutup, cuman akan kita alihkan ke yang tadi ke kuah panas
Enggak ya? sebenarnya namanya akan ada sedikit kuah panas taman. Namanya kuah panas taman, konsepnya kayak apa ya? Eh, lebih ke outdoor gitu sih. Kalau kalau Nanti kamu tahu kayak ya mungkin mana kalau Mas? kayak kafe-kafe di Kulon Progo tahu nggak? Oh, tahu-tahu outdoor gitu ya. Ah, Ya indoor outdoornya gitu. kurang lebih kita akan ke arah sana yang di Antono kita tutup karena mungkin di sana juga operasional sangat tinggi ya di mall. Kita tutup, kita akan coba buka ke sana cuman dengan konsep yang lebih fresh yaitu ya tadi one stop eatery, menyediakan lebih banyak lagi makanan di sana dan mungkin tempatnya juga lebih luas, lebih private, lebih alami. Rencana sih di area Kaliurang sih di dekat-dekat eh, dekat-dekat kopi apa di Klotok, Oh, kopi klotok berarti dekat-dekat sana. pas Jadi untuk pasti. sekarang eh, harusnya kan 3 Martono, cuman sekarang kita baru operasional 2, tapi kita lagi persiapan untuk yang buka yang ketiga tadi, harusnya keempat itu yang mungkin. Eh, kalau dilihat nih kan 4 tahun itu kan ya dibilang sebenarnya kalau bagi orang-orang anggapnya itu adalah hal baru, maksudnya sebuah kegiatan yang baru, karena 4 tahun itu bisa dibilang untuk bisnis itu kan masih pemula banget nih. Tapi kalau yang aku lihat dari Kuah Panas itu kemajuannya cukup pesat. Nah, kalau dari Mas Saif tuh ada strategi sendiri nggak sih sebenarnya dalam membangun bisnis kuliner ini, apalagi dengan membangun cabang-cabang baru dan berani ngambil dan berani membuka cabang baru dengan konsep yang baru nih. Nah, untuk kendala-kendalanya juga nih, kendala dari awal pembukaan sampai pembukaan cabang dan sekarang mau merubah ke konsep yang baru. Dari Mas F sendiri apakah ada strategi tertentu dan mungkin kendala-kendala ini Mas mungkin bisa sharing juga ke teman-teman yang nantinya mungkin membuka bisnis kuliner juga, yang juga mungkin bukanya di masa-masa pandemi yang bisa dibilang masih susah untuk mendapatkan akses juga gitu. Uh, Mungkin dari awal kalau masalah wah jangan ditanya orang bisnis tuh isinya masalah doang. Isinya pasti masalah. Dan kalau teman-teman mungkin memang mau terjun di dunia usaha itu memang harus siap dengan masalah. Uh, karena justru yang membuat usaha itu berkembang ya mereka menyelesaikan setiap masalahnya. Kalau misalkan teman-teman usaha terus teman-teman ada masalah, teman-teman menyerah ya udah selesai selesai udah apa bedanya gitu dengan yang tidak berusaha, namanya juga usaha kan, jadi harus selalu berusaha. uh, Kalau bisnis kuliner sebenarnya kalau dari saya pribadi itu teman-teman harus jaga satu kualitas rasa ya, kualitas rasa, kemudian kebersihan ya, karena beberapa mungkin mungkin ini sedikit sedikit ke apa ya, ke segmentasi juga. Kalau misalkan teman-teman mau usaha dengan target pasar yang menengah ke atas ya, teman-teman harus harus siap menyediakan sesuatu yang bersih, sesuatu yang sehat, sesuatu yang servisnya bagus. Karena kalau teman-teman bisa menyediakan itu ya orang orang tidak akan menengah ke atas itu tidak akan me, mempermasalahkan soal harga. Jadi teman-teman mau patok harga berapa, kalau teman-teman bisa kasih produk yang memang itu tadi seperti kayak tadi ya teman-teman beres gitu. Tapi kalau teman-teman segmentasi yang menengah ke bawah itu ya akan akan benar-benar yang dilihat itu mungkin ya harga. Jadi harga harus harus memang ya mungkin sesuai ramah kantong segala macam. Tapi mereka tidak akan bisa komplain dengan nah, kok lama atau mungkin rasanya nggak terlalu, yang bukan nggak enak ya tapi nggak ya biasa aja gitu, itu tidak akan komplain. Tapi ya harganya pun teman-teman juga akan begitu gitu. Jadi tergantung teman-teman, satu mau targetkan pasar kemana, kedua ya teman-teman mampunya seperti apa gitu. Kalau teman-teman mampunya bisa bisa apa ya, mengemas produk teman-teman untuk bisa diterima oleh kalangan yang mungkin menengah ke atas atau bahkan mungkin atas ya silakan, itu mungkin biasanya itu marginnya bisa jauh lebih besar. Karena kalau misal
biasanya kan ada dua tipe. Kalau teman-teman mau tipe yang marginnya tinggi tapi mungkin jualnya nggak terlalu banyak, atau marginnya dikit tapi ya harus volumenya harus besar. Jadi mungkin ada di dua tipe itu. Nah, mungkin kalau untuk Kova sendiri ya, kita kita di awal itu ke arah masih menengah, menengah, nggak ke bawah juga nggak ke atas ya, benar-benar menengah. Tapi setelah menjalani beberapa proses, saya pikir saya coba untuk menyerang, bukan menyerang ya, menargetkan pasar yang menengah ke atas, karena dari segi kualitas produk kami rasa kami mampu bersaing untuk produk di menengah ke atas. Mungkin ya yang paling utama yang harus ditekankan yang lebih ke servis gitu. Jadi servis kalau untuk menengah ke atas itu nomor satu, servis. Servis itu ya kualitas, terus kecepatan juga itu salah satu dari servis, kecepatan penyajian segala macam, keramahan. Kalau teman-teman nanti ada pegawai atau apa itu harus harus benar-benar ramah segala macam. Tapi kalau kita mungkin tanpa merendahkan ya usaha-usaha yang lain yang mungkin yang targetnya menengah ke bawah ya, kadang orang ya yang jualannya ya bodo amat gitu, kamu mau beli enggak ya enggak kan, mungkin kayak gitu. Jadi tidak terlalu mementingkan servis, attitude segala macam, mungkin seperti itu sih. Terus tadi apa lagi ya, menyampaikan banyak hal nih. Pertama perihal apa aja sih yang perlu kita pertahankan ya dalam membangun bisnis kuliner. Kan yang paling penting adalah kualitas rasa dari produk yang akan kita siapkan, karena justru rasa itu kan yang menjadi ciri khas ya Mas ya, dari suatu wisata kuliner itu tadi. Karena justru rasa itulah yang membedakan kuliner yang satu dengan yang lainnya, karena itu yang akan menjadi daya saing juga. Salah satu bisa dibilang salah satu senjata untuk daya saing dengan kuliner-kuliner yang lain. Yang kedua tadi kebersihan. Memang makanan itu memang harus identik dengan kebersihan sih, karena orang pasti juga menilai, oh kok tempatnya kotor, mesti nanti buatnya pegawainya nggak bersih dan segala macam. Itu bisa menjadi sudut pandang yang negatif juga. Berarti itu tadi ya teman-teman ya, itu dua hal yang bisa dibilang penting, emang penting banget untuk diterapkan. Nah, ngomong-ngomong soal ini harus punya ini ciri khas sebenarnya. Sebenarnya maksudku teman-teman apa yang membedakan, mungkin misal teman-teman jual pecel lele, terus apa yang bisa membedakan pecel lele teman-teman dengan pecel lele yang lain misal. Nah, mungkin agak susah ya kalau kita kita bicara dengan yang model-model seperti itu, yang model umum gitu ya. Sebenarnya ya kita juga jualannya umum, sop, soto, rawon, tom yum pun saya rasa umum. Tapi eh, dari kami sebenarnya coba apa yang membedakan, yaitu tadi menjaga rasa panasnya segala macam, em, yang akan sulit, ya mungkin ada ya satu dua, tapi akan sulit untuk orang mendapatkan ketika makan sop daging itu. Satu mungkin rasanya udah enak, sehat juga salah satu concern kami. Jadi nggak cuma asal menyediakan makanan kenyang, tapi juga harus sehat. Terus juga itu tadi, eh, di mana orang mau makan misal soto ya ada, tapi yang itu akan selalu panas, dan dan ya ada apa namanya, pengalaman tersendiri lah ketika makan itu. Jadi ciri khas juga teman-teman harus pertimbangkan, karena pasar itu kan bisa memilih memilih mau makan mah bebas. Sekarang setiap jalan pasti ada orang jual makan, tapi kenapa mereka harus pilih usaha teman-teman gitu? Teman-teman harus cari cari apa yang bisa membuat teman-teman itu menjadi unik. Mungkin itu juga sama. pembeda kita dari yang lainnya ya. Iya, agar kita tuh bisa bersaing di pasar. Maksudnya dalam artian kita bisa bersaing di ranahnya wisata kuliner. Karena tahu sendiri ya, Jogja kan tempat wisata yang cukup bisa dibilang cukup banyak wisatawan juga. Nggak cuma wisatawan asing, tapi wisatawan yang sekitaran Jogja seperti Jawa Barat, Jawa Timur pun datang ke Jogja kan pastinya mereka mencari kuliner. Selain tempat wisata pasti mereka juga mencari kuliner. Jadi emang daya saing di tingkatan wisata kuliner tuh bisa dibilang cukup tinggi ya Mas ya.
karena ya itu tadi banyak hal yang sama kayak tadi pecel lele kan juga salah satu ciri khas, bisa dibilang ciri khas makanan ketika mereka datang ke Jawa. Tapi gimana sih cita rasa itu dibentuk dari produk itu? Nah itu berarti PR penting banget buat teman-teman nih yang mau buka usaha kuliner. Soalnya Mas Saif tadi mempertahankan ciri khas rasanya tadi dan juga panasnya kuahnya tadi dengan berbagai inovasi lainnya. Nah inovasi itu nggak cuma dari berbagai macam isi makanan. Tadi Mas Saif juga salah satu inovasinya dengan membuka cabang baru dengan konsep yang baru. Berarti memperlihatkan kuah panas dengan sudut pandang yang baru nih. Benar banget, betul? Nah mungkin nih Mas, ada tips dan trik gak sih mungkin buat pemula kayak aku yang masih mahasiswa ini yang mau membuka atau memulai bisnis apalagi di bidang kuliner selain yang hal-hal tadi nih, tadi kan ada kualitas rasa juga, kualitas tadi juga penting, kemudian kebersihan. Nah selain itu apa sih Mas, untuk apalagi lebih ke motivasi sih, gimana kita sebagai anak muda atau mahasiswa tuh untuk berani mencari inovasi, atau kan kadang kan sebuah inovasi akan muncul tapi akan terjalankan ketika kita punya kepercayaan diri. Nah gimana sih untuk membangun motivasi-motivasi itu tadi biar kita buat lebih berani gitu, mungkin itu dulu Mas. Berarti ada kepercayaan diri. Iya, soalnya kan gua panas 4 tahun tapi udah buka, bisa dibilang udah buka 3 cabang lah, itu kan cukup survive sih kalau untuk bisa dibilang kan pemula juga, karena 4 tahun tuh masih usia yang muda. Ya, sebenarnya gini, aku yakin teman-teman itu akan punya entah terlintas atau ketika melihat suatu masalah atau seperti apapun itulah mungkin dalam perjalanan dalam kehidupan sehari-hari kita, mungkin aku yakin teman-teman akan ada ide atau bahkan mungkin Mbak Natasha pun punya ide, aku pengen jual ini, itu pasti aku yakin ada lah, walaupun sebulan mungkin ada terlintas sekali atau 2 kali. Nah cuman tinggal kitanya aja, kalau kita memang serius, kalau kita memang pengen pengen berubah dari kondisi nyaman kita, ya kita harus coba, harus usahakan itu gitu. Karena teman-teman atau mungkin Mbak Natasha misal punya ide usaha bikin apa tuh, apa kamu punya ide bikin apa kira-kira? Mungkin yang lagi rame, misalkan kalau bisnis itu kan dimulai dari yang lagi viral kan Mas, mungkin yang lagi rame-rame mungkin dessert box atau yang kayak bahan makanan yang manis-manis, karena sekarang lagi ramenya waffle gitu kan, gitu ya ini mungkin aku bukan bagian orang yang viral terus ikut jualan itu, enggak. Aku benar-benar enggak apa ya, kurang cocok lah dengan cara seperti itu. Kenapa? Karena biasanya itu tidak akan bertahan lama. Jadi kalau teman-teman memang mau coba untuk usaha bulanan atau usaha misal ya setahun aja lah usaha, ya silahkan untuk yang seperti itu. Tapi kan kalau aku pribadi coba untuk yang jangka panjang, yang bisa bisa apa ya, bisa ya menghidupi kehidupan begitu istilahnya selama-lamanya kayak gitu kan, sampai mati lah gitu selama-lamanya. Jadi coba juga pikirkan gimana apa yang kalau cuman asal viral itu biasanya 2-3 bulan, 6 bulan, ya paling enggak, bahkan mungkin mentok itu 5 tahun udah hilang. Nah kira-kira kalau teman-teman kayak gitu, teman-teman harus 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 coba cari lagi yang lain kan. Nah jadi salah satu kenapa mungkin juga jualan kamu itu nggak aneh-aneh, maksudnya nggak aneh-aneh itu nggak yang apa misal Korean spicy apa segala macam, nggak yang model kayak gitu-gitu. Jadi cuman ya soto, orang makan dari zaman dulu ya makan soto, orang makan dulu makan sop, orang zaman dulu makan cuma nasi goreng, mie ayam, dan itu tidak akan termakan zaman, karena sudah terbukti dari entah itu dari kapan kita nggak tahu ya, dari mulai kapan itu sudah ada, bahkan sampai sekarang pun orang masih nyari, dan saya masih jualin orang untuk banyak yang nyari itu gitu. Artinya makanan-makanan seperti itu tidak akan terkekang oleh zaman, cuman
bagaimana kita mengemas makanan itu supaya itu tadi lebih ikonik, lebih menarik. Ya kalau dari kami karena ada problem di makanan berkuah itu ya, kuahnya dingin ya, kita coba coba kasih solusi dengan kuah panas. Tapi inti produk itu kan sama, bahwa orang itu kadang memang mungkin gini, kadang orang pengen nyoba nyoba misal yang lagi viral apa tadi, misal waffle atau apa gitu, ya udah sekali, tapi itu akan cepat booming tapi cepat hilang juga. Bahkan mungkin aku sih nggak terlalu concern ya, maksudnya nggak terlalu mengikuti, tapi beberapa yang kayak es kepal Milo itu udah sekarang kemana. Terus bahkan mungkin eh, kayak Thai tea aja yang dulu sempat booming sekarang ya jadi biasa aja gitu, nggak yang benar-benar booming banget, kecuali teman-teman punya brand yang kuat kayak misal Chat Time atau apa itu. Kalau teman-teman nggak punya brand yang kuat ya hilang juga lama-lama. Bahkan sekelas apa ya itu yang Thai tea apa sih, Free Milk. Nah Free Milk bahkan sekarang udah menghilang gitu ya, mungkin Ya, ada sekarang tapi banyak brand lain sih kayak SQ, Boba Time, terus apalagi belum lagi branding-branding yang dari tokoh-tokoh publik kayak Menanti, Ubadi. artinya kan seperti itu tidak akan bertahan lama. Jadi coba teman-teman cari, ya mungkin memang sulit ya, tapi coba teman-teman apa yang memang jualan itu bisa bisa long last gitu. Bahkan mimpi kuah panasmu itu bisa menjadi perwakilan makanan berkuahnya Indonesia, mungkin nanti akan ke internasional ya, semoga ya. Mungkin kita pengennya sih seperti itu, tapi kan perjalanan masih panjang. Jadi coba teman-teman kalaupun punya ide coba dikuatkan bahwa ini ide ini kuat nggak sih, kira-kira teman-teman jujur sama diri teman-teman sendiri, ini bisa bertahan berapa lama. Aku jualan seperti itu bisa bertahan lama, orang bakal suka ini akan bertahan berapa lama. Aku pun juga sempat dengan jualan puding segala macam, walaupun mungkin problem di jualanku yang di puding itu bukan bukan entah ya, entah orang akan tetap suka atau enggak, tapi memang problemnya ada di internal gitu. Tapi coba teman-teman lebih kuatkan lagi, terus teman-teman coba lebih kemas lagi. Kalau misalkan teman-teman punya produk yang mungkin biasa aja, atau apa ya, eh, kayak misal kuah panas saja, misal sop itu kan biasa aja, sop dagingnya semua orang jual sop. Tapi gimana cara kita ngemas supaya itu lebih menarik gitu, karena misal pisang dijual, misal satu pisang itu 1.000, tapi kalau dijadiin pisang goreng itu nilainya bisa jadi mungkin 3.000, mungkin dijadiin pisang coklat mungkin bisa jadi 10.000. Tapi kan itu tergantung gimana kita ngemasnya gitu. Jadi bahwa orang suka pisang goreng ya dari zaman dulu sampai sekarang, orang aku yakin masih ada yang beli aja pisang goreng itu, nggak hilang. Jadi ya kembali ke teman-teman jujur sama diri teman-teman sendiri, jangan apa ya, teman-teman boleh mimpi tapi teman-teman juga harus tahu bahwa aku punya step ini ke mimpiku. Walaupun orang mungkin alah kamu terlalu banyak mimpi atau segala macam, tapi kok teman-teman yakin dengan diri teman-teman sendiri, aku punya step, oh nanti artinya akan ke sana kok, ya jalanin aja gitu. Karena orang-orang yang nyinyir juga kan nggak membiayai hidupmu gitu, nggak mau tanggung jawab juga kalau kamu gimana gimana. Jadi ya udah, apa ya, yakin sama diri sendiri, yakin sama idenya, tapi ya harus dieksekusi. Kalau cuma yakin nggak ada action ya mimpi di siang bolong ya. Mungkin kurang lebih seperti itu sih. Kan panjang soalnya kalau ngomongin terus. Oke, tadi beberapa masukan ya dari Mas Aif ya. Kalau ide itu memang kita harus berani dulu, kita kembangkan idenya dulu, kita matangin kira-kira apakah ide itu akan berdampak untuk kita ke depannya, berapa tahun ke depannya. Kemudian kita harus berani untuk mengeksekusinya. Dan kita mempertahankan apa yang sudah kita bangun di awal, dan kita berinovasi untuk ke depannya lagi. Itu Mas Aif? Ya, kurang lebihnya seperti itu. Oke, itu mungkin nih kita tadi udah kenalan sama ya Mas Saif ya sebagai pelaku bisnis dalam bisnis kuliner. Apalagi buat teman-teman yang ke Jogja, yang baru datang atau mungkin penghuni baru nih, apalagi kan sekarang udah mulai
kuliah udah mulai tatap muka. Buat teman-teman mahasiswa yang baru datang nih ke Jogja, jangan lupa mampir ke Kuah Panas. Di mana Mas? Di mana aja Kuah Panas? Yang terdekat. Di Baguwo dekat stadion ada, sama di Tugu untuk sementara memang di situ. Cuman memang ya kita jujur aja kalau yang di Tugu itu ya kebanyakan memang turis sih, karena Jogja itu benar-benar apalagi Ngejar ada di wisatawan. pusat kotanya ya. Tuh memang, Ya. dan memang turis ya nggak peduli dengan, pokoknya ada makanan yang enak, ya unik, dia datang ke Jogja ada itu ya disikat sama dia, jadi ya kurang lebih seperti itu. Iya benar banget. Jadi buat teman kulineran nih jangan lupa mampir ke Kuah Panas, karena Kuah Panas memiliki berbagai varian makanan yang siap mengenyangkan perut teman-teman, dan untuk harganya sendiri terjangkau menurut aku pribadi ya, karena aku udah lihat-lihat nih menu yang ada di Kuah Panas, sekalipun dia banyak variannya tapi harganya pun tidak yang neko-neko lah, bisa dibilang worth it dengan pelayanan, dengan kualitas rasa dan juga kebersihannya gitu. Mungkin ada pesan nih Mas Saif untuk teman-teman yang lain selain tadi, atau mungkin cukup? Pesan apa ya? Apa sih Mas Cukup mungkin? yang penting teman-teman yakin aja dengan apa yang teman-teman lakukan. Teman-teman harus tahu apa yang teman-teman lakukan. Kalau teman-teman nggak melulu soal usaha, misalkan teman-teman misal kayak Natasha melakukan dunia broadcasting, film segala macam, multimedia, kalau teman-teman yakin teman-teman bisa itu lakuin, nggak usah neko-neko, nggak usah coba kayaknya lihat ini bagus, lihat itu bagus lah. Kamu lihat orang itu, orang pun punya situasi dan kondisi yang berbeda sama kamu. Nah, dengan situasi kondisi yang kamu punya, kamu bisa apa gitu. Dan nggak melulu soal usaha, nggak melulu soal usaha kuliner. So teman-teman fokus, teman-teman giat, teman-teman serius, apa yang teman-teman bisa jadi orang dimanapun teman-teman ada. Amin. Yang penting ya. Oke, tadi kita udah ngobrol banyak nih sama Mas Saif perihal kuliner, perihal bisnis, dan gimana sih kita membangun ide itu, gimana kita harus mematangkan ide dan berinovasi. Kita belajar banyak nih dari Mas Saif yang terbilang bisnisnya masih terbilang muda untuk umur-umur bisnis sekarang 4 tahun, tapi sudah bisa nih berinovasi. Ya masih bayi, 4 tahun itu masih balita lah. Masih belajar jalan, masih belajar berhitung, menulis mungkin sekarang anak-anak sekarang. Nah itu kita masih panjang nih. Mas Saif kan udah bisa dibilang udah lulus kuliah juga, udah kerja juga, dan kita yang masih mahasiswa, kita masih punya banyak waktu untuk memulai dari ide dulu, kita susun baik-baik, kita matangkan baik-baik, baru kita eksekusi bareng-bareng nih secara yakin dan giat kalau kata Mas Saif gitu. Mungkin makasih Mas Saif, kita sudah mencuri waktunya ini. Makasih juga untuk ilmu yang bermanfaatnya. Nah itu tadi teman-teman, mungkin itu ya, sekian dari aku juga, dari Mas Saif. Terima kasih banyak Mas Saif. Mungkin lain kali kita bisa ketemu langsung, dan kita ketemunya di Kuah Panas sambil makan, sambil ngobrol. Ya siap Mas, nanti di calling. Oke, mungkin itu sekian dari podcast kita hari ini di i5 Podcast. Jangan lupa untuk ikuti terus podcast kita, karena kita akan ada tema lainnya, nggak cuma bahas kuliner aja nih, akan banyak episode lainnya yang menunggu. Mungkin sekian dari aku, Natasha Vita. Jika ada salah kata mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa. Yeay, terima kasih Mas Saif.